Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, selamat datang kembali di saluran YouTube ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kami memiliki sebuah kisah inspiratif yang pastinya akan membuat kita merenung dan terinspirasi oleh keberanian, kesetiaan dan ketabahan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak terlupakan, yaitu Bilal bin Rabah al-Habsyi. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Bilal bin Rabah al-Habsyi lahir di daerah As-Sahrah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Awal kehidupan Bilal dipengaruhi oleh status budaknya. Dia dibesarkan di kota Mekah sebagai budak milik keluarga Bani Abdudar. Namun takdirnya berubah saat cahaya Islam menyinari Mekah dan Rasulullah Muhammad SAW mulai menyampaikan risalah tauhid. Bilal adalah salah satu dari sedikit orang yang memeluk Islam dalam awal dakwah Rasulullah. Ketika Bilal memeluk Islam, dia mengalami penganiayaan yang sangat berat oleh orang-orang musyrik Quraisy. Dia ditindas, disiksa, dan menderita kekejaman yang tak terbayangkan. Namun, Bilal dan kaum muslim lainnya tetap sabar menghadapi ujian-ujian ini dengan ketabahan yang luar biasa. Bilal bukan hanya seorang sahabat Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi muazin Rasulullah yang setia. Selama hidup Rasulullah, Bilal selalu mengumandangkan azan untuk memanggil umat Islam melaksanakan sholat. Namun setelah wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Bilal merasa begitu hampa. Abu Bakar masuk ke masjid sementara Bilal sedang duduk di dalamnya. Ketika masuk waktu sholat, Abu Bakar berkata, "Bilal, kumandangkanlah azan." Bilal menjawab, "Aku tidak mau azan kecuali untuk Rasulullah." Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah terus mengendap di hati Bilal. Kesedihannya karena kepergian Rasulullah sangat mendalam. Itulah yang mendorongnya meninggalkan Madinah dan bergabung dengan pasukan Fath Islam menuju Syam dan kemudian menetap di Homs, Syria. Bilal tidak pernah mengunjungi Madinah selama beberapa waktu, sampai suatu malam dia bermimpi tentang Rasulullah SAW. Rasulullah menegurnya dalam mimpi, mempertanyakan mengapa Bilal tak pernah mengunjunginya. Mimpi ini menggetarkan hati Bilal dan dia segera memutuskan untuk kembali ke Madinah untuk mengunjungi makam Rasulullah SAW. Ketika tiba di Madinah, Bilal segera menuju makam Rasulullah. Tangis kerinduannya meluap dan cintanya kepada Rasulullah tidak pernah pudar. Cinta tulusnya kepada Allah dan Rasulnya begitu dalam. Pada saat yang sama, dua pemuda mendekati Bilal. Mereka adalah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW. Dengan air mata di matanya, Bilal memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga terharu melihat pemandangan ini. Salah satu cucu Rasulullah meminta Bilal mengumandangkan azan sekali saja untuk mengenang kakek mereka yang mulia. Umar bin Khattab pun bergabung. Mereka memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, bahkan hanya sekali saja. Bilal akhirnya setuju. Ketika tiba waktu sholat, Bilal naik ke puncak Masjid Nabawi, tempat dia biasa mengumandangkan azan pada masa kehidupan Rasulullah. Ketika Bilal memulai azan, seluruh Madinah terdiam seolah-olah berhenti bernapas. Lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar yang pertama membuat seluruh kota terdiam. Ketika Bilal melafazkan Asyhadu an la ilaha illallah, penduduk kota Madinah berhamburan dari tempat mereka tinggal, berlarian menuju Masjid Nabawi. Bahkan gadis-gadis dari dalam rumah-rumahnya berlarian keluar mendekati suara azan yang mereka rindukan begitu lama. Saat Bilal mengucapkan
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan pilu. Semua orang mengingat kembali masa indah ketika Rasulullah SAW masih hidup dan menjadi imam salat berjamaah. Tangisan Khalifah Umar bin Khattab terdengar paling keras. Bahkan Bilal yang mengumandangkan azan tak kuasa menahan tangisnya. Lidahnya tercekat, air matanya mengalir, dan dia tak sanggup melanjutkan panggilan mulia itu. Pada hari itu Madinah mengenang kembali masa ketika Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka. Hari itu Bilal melantungkan azan pertamanya dan terakhirnya semenjak kepergian Rasulullah SAW. Kisah Bilal bin Rabah al-Habsyi adalah kisah ketabahan, kesetiaan dan cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun beratnya ujian dan rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan, kesetiaan kepada keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW selalu menjadi sumber kekuatan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menjaga keimanan dan cinta kepada Rasulullah dalam setiap langkah hidup kita. Maha suci Allah, kisah ini telah mengaduk-aduk cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, kisah yang mampu membuat kita meneteskan air mata, tanda cinta dan rindu kepada baginda Nabi. Semoga kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah dan dikumpulkan bersama beliau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.